Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bisa bersama-sama berkumpul di sini. Kita mau memuji nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Amen. Pujian penyembahan kita. Semua bersuka cita pada hari ini, amin. 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 Dalam Mazmur 22 ayat yang keempat, Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umat-umatnya. Dengan kita mengangkat pujian kita, berarti kita sudah mempersiapkan tahta Allah bersemayam di atas puji-pujian kita. Ketika Tuhan hadir di dalam pujian penyembahan kita, ada mujizat, ada kesembuhan, ada kelepasan, bahkan berkat-berkat kelimpahan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita sama-sama, persiapkan hati kita. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami sepanjang malam tadi hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami mau bersuka cita hadir ya Tuhan di tempat ini. Karena kami mau menyembah Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja. Kami mau berikan yang terbaik bagimu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi ya Tuhan.
undang semua bagi berdiri dong. Luar biasa, penuh sukacita pagi hari ini, amin. Amin. Kita mau bersuka, kita mau bersuka, amin. Amin. Coba tengok kanan kirinya dong. Sudah mulai celingak-celinguk, lihat kanan kiri sambil beri salam ke 5 orang minimal ya. Katakan Tuhan mengasihimu. Haleluya. 5 orang ya, kita bersalaman. 5 orang. Ya, 5 orang. Tinggal dekatmu, kekuatanku. Tinggal dalammu, tinggal dalammu, sumber segalanya. Lewat semua musim, ku tetap kuat. Hidupku jadi semakin indah. Bersama Yesus aku berbuah, aku bersinar bagi Tuhanku. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus aku menang. Dahsyat Kau Tuhan. Tinggal dekatmu, kekuatanku. Tinggal dalammu Tuhan, sumber segalanya. Amin. Lewat semua musim kita tetap kuat, karena hidupku Tuhan semakin indah. Bersama Yesus, Yesus aku berbuah, aku bersinar bagi Tuhanku. Bersamamu Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus aku menang. Sekali lagi bersama Yesus, amin. Aku berbuah, bersinar bersama Yesus. Kita siap untuk lakukan perkara besar. Bersama Yesus aku menang. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus, amin. Tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar. Saling tunjuk untuk masalahku. Tunjuk temannya. Untuk masalahmu, amin. Untuk masalah kita semua. Sekali lagi dong. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar, amin. Tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, tunjuk temannya, yakinkan. Untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus aku berbuah, aku bersinar bagi Tuhanku. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus aku menang. Bersama Yesus, bersama Yesus, amin. Aku menang. Bersama Yesus aku menang. Berikan tepuk tangan kemenangan untuk kita semua, amin.
Haleluya, dahsyat. Masih semangat muji Tuhan. Amin. Masih semangat berdiri. Amin. Karena Tuhan mau menetapkan langkah-langkah kita. Woo! Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi untuk Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Oh, apabila ia jatuh, kami tak sampai tergeletak Tuhan, karena Tuhan menopang tangannya. Oh, tangannya. Oh, tangannya. Oh, tangannya. Tuhan Menopang tangannya. Amin. apabila ia jatuh Tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang amin. hidupnya berkenan kepadanya. Oh, apabila ia jatuh takkan sampai tergeletak, karena Tuhan menopang tangannya. oh, tangannya. Tangannya Karena Tuhan menopang Tuhan menopang tangannya. Amin. Apabila ia jatuh, tak sampai haleluya, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi tangannya. tangannya. Oh, tangannya. Tangannya Oh, tangannya. sebab Tuhan Menopang tangannya. Apabila ia jatuh, takkan sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhanku. tangannya. Haleluya. Thank you God, thank you Jesus. Saya undang Bapak Ibu untuk duduk kembali. Dahsyat Tuhan kita. Kita akan mempersiapkan yang terbaik untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Dan saya minta kesediaan kepada yang bertugas untuk bisa maju ke depan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau luar biasa, selalu menyertai hidup kami hingga hari ini. Dan Kau juga sudah memberikan berkat yang luar biasa pada kami semua. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan tentunya berguna untuk kerajaan-Mu tempat ini. Kau yang luar biasa Tuhan, Kau yang dahsyat. Hanya dalam nama saya kami ucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi. Kami selalu rindu Kau Tuhan, karena Kau Tuhan junjungan kami. Saat Ini ku datang lagi kepada
Padamu Tuhan, Padamu Tuhan, junjungan hidupku. Oh, ku angkat tanganku, ku puji namamu. oh Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi, saat ini kami datang. Hari-hari ku datang lagi. Padamu Tuhan, Padamu Tuhan, junjungan hidupku. Oh, ku angkat tanganku, karena kami mau puji Engkau Tuhan. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. haleluya, haleluya. Sorak hosana, haleluya, Haleluya, glory bagimu, amin. Haleluya, sorak hosana, terpujilah namamu. Dahsyat Kau Tuhan, karena bersamamu saja kami bahagia Tuhan. Saat ini ku datang lagi hanya padamu. Padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat Tuhan, Puji namamu, oh Yesus. ku sembah Kau Tuhan. Katakan hari-hari, Hari-hari telah ku lalui bersamamu Tuhan. Padamu Tuhan, ku rasa bahagia. Kami rindu pegang tanganku, Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. amin. Yesus, Kaulah segalanya. Bersama-sama, haleluya. Sorak hosana, haleluya. Haleluya, Glory bagimu, oh haleluya. haleluya, Sorak hosana, terpujilah terpujilah namamu. Sekali lagi katakan haleluya. haleluya, sorak hosana, Haleluya, haleluya, glory bagimu, oh haleluya. haleluya, sorak hosana, Amin. terpujilah Saya udah Bapak Ibu bangkit berdiri. namamu. Mari jemaat katakan haleluya. Haleluya. Kami bersorak untuk Engkau Tuhan. Kau Tuhan yang maha tinggi. Bersama-sama. Oh haleluya. Sorak hosana. Haleluya. Haleluya, Glory bagimu. Oh haleluya. haleluya, Sorak hosana. Amin. terpujilah namamu. Terpujilah, terpujilah, amin. One more time, terpujilah, namamu. Beri kemuliaan dong buat nama Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu terkasih. Tiba
saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita percaya firman Tuhan adalah pedoman hidup kita. Dan saat ini kita mau dengarkan dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang fokus, biar firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba-Nya boleh menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita. Ini hidup kami Bapa. Kami terima dan sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku.
Saya diberkati dengan cara saudara beribadah. Saya diberkati dengan puji-pujian yang saudara naik ke hadapan Tuhan. Dan saya juga percaya Tuhan disenangkan dalam ibadah kita. Amin. Tundukkan hati Bapak dan Ibu. Bapa, kami mengucap syukur kepada Tuhan buat anugerah yang sempurna yang Tuhan beri dalam hidup kami. Siapakah kami di hadapan Tuhan sehingga kami menjadi biji mata-Mu. Anugerah-Mu sempurna dalam hidup kami, Bapa. Angkat tangan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu untuk setiap kami. Peluk kami dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan dunia ini menyeret kami, memisahkan kami dengan Kristus. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beri kami kekuatan, beri kami pertolongan, penghiburan. Berkati setiap kami Tuhan. Berkati kesehatan kami, berkati pernikahan kami, berkati keturunan kami. Kami adalah biji mata-Mu. Dan Engkau tidak membiarkan kami jatuh tergeletak. Engkau tidak membiarkan iblis mencakar-cakar hidup kami, mencakar-cakar pernikahan kami, bahkan keturunan kami. Sebab kami berharga di mata Tuhan. Dalam nama Yesus, terimalah berkat, terimalah kekuatan, terimalah pertolongan, terimalah kesembuhan daripada Tuhan. Mewarnai jalan-jalan hidup-Mu, mewarnai hari-hari-Mu ke depan. Turunkan tangan saudara. Terpujilah Tuhan, katakan terima kasih kepada Yesus. Sembahlah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia. Sekarang kami mau terima firman-Mu ya Tuhan. Kami haus dan lapar dahagakan firman Tuhan. Kami butuh firman Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami, untuk menolong, menyelamatkan setiap kami, bahkan menghadapi hari-hari yang sukar di depan kami. Kami tahu kami tidak akan jatuh, kami tidak akan gagal karena ada Kristus bersama-sama dengan kami. Itu sebabnya lewat firman ini Tuhan memberikan kami peneguhan, kekuatan, agar ketika kami bertarung dalam hidup ini, kami harus menang. Kami harus menang dan kami harus menang karena Yesus berpihak kepada kami. Berkati setiap kami Tuhan. Ketika firman-Mu dibentangkan, jika ada yang sakit, sembuhkanlah mereka. Balutlah hati yang luka, beri pengharapan kepada yang berputus asa. Jika di antara kami sedang berkekurangan, berikan kelimpahan kepada kami. Jika ada hubungan suami istri yang sedang retak hari ini, Tuhan eratkan mereka kembali. Jamah, sentuh hati mereka semuanya Tuhan. Kami pulang membawa damai sejahtera. Kami pulang membawa kesembuhan. Kami pulang membawa penghiburan daripada Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap terima firman, mari kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi dan shalom. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini, Bapak dan Ibu, jika kita dalam rumah Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah yang sangat dan sangat memberkati pagi hari ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus buat waktu yang Tuhan beri buat saya. Juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang juga memberikan kesempatan kepada saya. Mestinya sebulan lalu ada di tengah-tengah Bapak dan Ibu, tetapi karena ada hal yang lain sehingga saya hari ini baru bisa ada bersama dengan kita. Baik, saudara, izinkan saya menyampaikan satu tema firman Tuhan, yaitu perjumpaan Sakeus dengan Tuhan Yesus. Saya diberikan tema oleh Bapak Gembala, tetapi saya minta izin Bapak Gembala untuk saya sampaikan ini, dan beliau sudah mengizinkan saya
maka saya akan sampaikan kepada saudara. Karena kalau saya tidak menghidupi, kalau itu khotbah tidak powerful, saya juga tidak berani membagikan kepada saudara. Jadi saya sudah hidup ini firman Tuhan, bagi saya sudah powerful, jadi saya dengan PD menyampaikan sama saudara. Gitu ya? Oke, boleh ya? Baik, saudara mari kita buka firman Tuhan dulu dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya baca seluruh ceritanya ini supaya Bapak Ibu mengerti alur ceritanya ya. Lukas pasal 19. Lukas pasal yang ke-19, Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Baik, kalau saudara sudah menemukan, saya baca seluruhnya ya. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Saudara selesaikan sendiri, 2, 3. Amin. Bapak dan Ibu yang saya kasihi, tentu kisah Sakeus ini tentu tidak asing lagi di telinga kita setiap orang Kristen, orang percaya. Karena apa saudara? Karena cerita Sakeus ini sudah diceritakan sejak sejak sekolah minggu, remaja, pemuda, sampai seusia sekarang. Dan tentu kisah ini tidak lagi asing buat kita. Tetapi kita lihat yang powerful di sini adalah perjumpaan Sakeus dengan Tuhan. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, maka segala sesuatunya berubah. Hidupnya berubah, pengorbanannya kepada Tuhan berubah, dan dia menjadi orang yang paling berbahagia. Mari kita belajar. Kita lihat yang pertama, profil daripada Sakeus ya. Profilnya. Yang pertama, dia berasal dan tinggal di Yeriko. Jelas dikatakan dia tinggal di Yeriko. Siapa yang pernah tinggal di kota Yeriko? Ya, Bapak Ibu tentu pernah mendengar yang namanya Bartimeus. Bartimeus yang adalah buta, dia tinggal di kota Yeriko. Kemudian siapa lagi yang pernah tinggal di sana? Dan kejadian apa lagi yang pernah terjadi di Yeriko? Saudara, sungai atau air di Yeriko itu tidak baik. Ya, tidak baik. Jadi kalau ibu-ibu, mohon maaf, izin ibu-ibu, kalau ibu-ibu lagi hamil, kemudian dia mengkonsumsi air Yeriko, maka dapat dipastikan anaknya pasti akan keguguran. Maka Nabi Elisa, dia mengambil garam, lalu ditaburkannya di hulu daripada sumur tersebut, maka dia menyehatkan air itu. Sehingga setiap ibu-ibu yang mengkonsumsi, dia minum kembali, saudara, maka dapat dipastikan kandungannya sehat. Kenapa Bapak dan Ibu? Rupa-rupanya bahwa kota Yeriko ini adalah kota yang pernah dikutuk oleh siapa? Yosua. Ingat ya kisah Yosua ya? Ketika Yosua dia berkeliling, dia membawa bangsa Israel, lalu pada hari ke-7 mereka berseru. Dan apa yang terjadi itu tembok Yeriko roboh. Sehingga Yosua bilang begini ya, pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya sama-sama, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit membangun kembali kota Yeriko ini. Dan tentu ini saudara menjadi kota yang terkutuk. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang pergi kota Yeriko, saya sudah beberapa kali pergi ke sana, itu kota Yeriko agak gersang, lebih gersang. Kalau kita misalnya pergi ke arah kota Yerusalem, lebih hijau, apalagi kalau kita ke bagian utara. Itu suburnya luar biasa. Ada Nazaret, ada Kapernaum, ada Galilea, itu suburnya. Tapi beda dengan kota Yeriko. Itu sangat gersang sekali. Nah, rupa-rupanya kota Yeriko ini adalah kota yang pernah terkutuk. Dan memang itu digenapi dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-6
pasal 16 ayat yang ke-34 di situ. Nah, saudara, siapa dan apa yang menjadi pekerjaan daripada Sakeus ini? Pekerjaannya sebagai kepala pemungut cukai. Berarti bukan orang sembarang. Dia seorang pemungut cukai dan kepala pajak. Kalau sekarang berarti kepala bea cukai, ya. Status sosialnya sangat kaya, terhormat. Dia punya jabatan, dia punya kedudukan. Tapi sayang, badannya apa? Pendek. Mohon maaf, bukan berarti saya body shaming dengan Bapak dan Ibu. Tidak, mohon maaf. Tapi memang Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa badannya pendek. Berarti kalau begitu, walaupun badannya pendek, dengan jabatannya yang mentereng seperti itu, berarti dia punya hikmat yang hebat. Gitu. Otaknya pasti bagus. Dia nggak mungkin punya otak yang di bawah 100. Enggak. Pasti di atas 130. Intelijensinya pintar. Walau tubuhnya pendek. Mohon maaf, saya ulangi, saya tidak body shaming ya Bapak Ibu ya. Walau badannya pendek, tetapi dia punya jabatan. Dia punya kedudukan. Dia punya status sosial. Namanya kepala. Bayangkan kalau kepala, dia punya segala-galanya. Iya toh, dia punya segala-galanya. Dia punya uang, dia punya jabatan. Mungkin ATM-nya tanpa limit, unlimited. Dia punya semuanya, saudara. Tetapi sekali lagi, sayang badannya pendek. Namun apakah berakhir? Tidak. Mari kita eksegesa kalimat demi kalimat, biar memberkati Bapak dan Ibu. Kita kembali ke ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Yesus masuk kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus. Jelas namanya. Kepala pemungut cukai. Jabatannya jelas. Dan status sosialnya sebagai apa? Ayo, pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Sekali lagi, dia bukan orang sembarang. Badan boleh pendek, tapi otak jago. Badan boleh pendek, tetapi kantong dan fasilitas mantap. Badan boleh pendek, tetapi doi hebat. Saudara, nah, badannya pendek. Di tengah-tengah keterbatasannya itu, apa yang dilakukannya? Ayat yang ketiga. Bapak Ibu baca. Karena saya seorang gembala sidang, saya bukan pengkhotbah entertain yang ada di mall-mall. Bapak Ibu lihat. Bukan. Saya gembala sidang dan saya ingin memastikan bahwa saudara harus paham akan firman Tuhan. Kehebatan firman Tuhan ketika saudara dengarkan. Ayat yang ketiga. Semua 2-3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Garis bawahi kalimat ia berusaha. Katakan 2-3. Ia berusaha. Di tengah-tengah keterbatasan fisiknya itu, ia berusaha untuk melihat kayak apakah Yesus itu. Saudara, ia tidak malu dengan jabatannya sebagai kepala. Tidak gengsi. Memang kalau kita ingin berjumpa dengan Yesus, kita tidak boleh gengsi. Mohon maaf. Saya tidak kenal satu demi satu Bapak dan Ibu. Saya tidak tahu jabatan saudara apa. Profesimu apa? Saya tidak tahu. Tapi mohon maaf, saya mengatakan begini. Andai kata saudara punya jabatan hebat, engkau orang kaya. Ketika engkau masuk ke ruangan ibadah ini, saudara tinggalkan jabatanmu itu di sana. Engkau datang beribadah seperti layaknya seorang anak kepada Bapa, seperti seorang jemaat datang sama Tuhan dan berkata, Bapa, aku haus kepadamu. Karena kalau enggak, saudara datang beribadah dengan jabatanmu, dengan statusmu seperti itu, ya saudara capek. Yang lain dilawat Tuhan, saudara cuma dilewat Tuhan. Anda cuma capek angkat tangan, turunkan tangan, rentangkan tangan, lipat tangan dan pangku kaki. Betul? Yang lain dilawat Tuhan. Tinggalkan jabatan itu, datang sama Tuhan. Apa adanya. Sakeus dia tidak gengsi. Dia tidak gengsi. Dia tinggalkan itu. Dia juga tidak mempergunakan fasilitasnya. Dia tidak memakai sekretarisnya, ajudannya. Tolong ya, bikin janji dengan Tuhan Yesus. Aku ingin ketemu dengan dia. Tidak. Tetapi dia berusaha sendiri. Katakan berusaha. Saudara harus berusaha. Apa-apa sekarang sulit. Semuanya sulit, semua sulit. Saudara dengarkan firman Tuhan ini. Ya, 2 Timotius 3 ayat 1. 2 Timotius 3 ayat 1. Perhatikan baik. 2-3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa apa? Yang sukar. Alkitab sudah ngomong. Pasti ada masa-masa sukar. Masa sulit. Sekarang sudah digenapi. Alkitab sudah mengatakan itu pasti ada.
Nah itu sebabnya berusahalah. Berusaha untuk apa? Untuk melihat, untuk berjumpa dengan Yesus. Kalau saudara berusaha berjumpa dengan Yesus, Tuhan tidak kekurangan cara menolong kita. Tuhan tidak kekurangan metode untuk memberkati Bapak dan Ibu. Tuhan tidak kekurangan cara membuka tingkap-tingkap langit untuk membuka berkat untuk kita semuanya. Makanya berusaha. Lewat apa? Lewat doa. Berusaha lewat apa? Doa puasa. Berusaha lewat apa? Datang ibadah seperti ini. Berusaha apa lagi? Dengar lagu-lagu pujian. Seperti yang tadi lagunya Powerful itu. Sangat memberkati kita. Dengar seperti itu. Berusaha dong. Jangan menjual kekurangan kita. Saya paling tidak suka menjual orang yang menjual kekurangan. Pak, kita live streaming ya. Haleluya, puji Tuhan. Saya ketua BPD di Bekasi. Saya briefing beberapa orang yang akan naik jabatan. Lalu mereka bilang begini, Pak, kami kan pendeta kecil, Pak. Kami pendeta kecil, kami orang sederhana. Saya bilang, saya tidak suka mendengar kalimat, saya pendeta kecil. Jemaat kami kecil. Anda jangan menjual kelemahanmu. Berjuang. Saya juga dulu berjuang. Saya juga bertarung. Gitu Bapak Ibu tahu, saya tiap pagi bangun jam 3:30. Berdoa, menyembah, berdoa. 2 jam tiap pagi. 2 jam tiap pagi. Berusaha. Jangan menjual kekurangan kita. Jangan menjual kelemahan kita. Haleluya. Saudara, apakah dia berhasil? Ayo lihat ayat 3. Saya mau tanya, apakah dia berhasil? Ayo baca yuk ayat 3 yuk. 2, 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Yang keras. Tetapi ia tidak berhasil. Dia nggak berhasil, saudara. Kenapa dia nggak berhasil? Lanjut. Sebab badannya pendek. Dia nggak berhasil, Bapak dan Ibu. Waduh, sayang ya. Mohon maaf ya. Sayang. Sekali lagi saya tidak body shaming dengan Bapak dan Ibu ya. Dia tidak berhasil. Namun, apakah dia putus asa? Tidak. Nah ini hebatnya ini. Dia sadar badannya pendek, kanan kirinya tinggi-tinggi. Bayangkan aja kalau itu campuran antara orang-orang Israel dengan orang-orang Palestina yang ada di situ. Ya, badannya kan tinggi-tinggi, saudara-saudara. Wow, saya tidak tahu berapa meter itu kawan kita, Sakeus ini. Tapi saudara bisa bayangkan badan yang pendek itu. Memang dia tidak berhasil. Tapi apakah dia putus asa? Tidak. Ayat 4 melanjutkan sama-sama 2-3. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Dia berlari, teruskan. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dia tidak putus asa, dia berlari. Nah, ini yang saya sebut dengan spirit antusias. Spirit antusias, ngomong 2-3. Spirit antusias, semangat. Kalau kita berusaha, pasti semangat. Yang berikut, apa yang dilakukannya? Dia lihat ada pohon. Dia lihat ada pohon. Apa yang dilakukannya, saudara? Pak, jangan nanya-nanya, Pak. Bapak khotbah-khotbah aja, Pak. Ya, namanya gembala begini. Ya, tadi saya katakan saya bukan pengkhotbah entertain yang di mall-mall, bukan. Saya gembala sidang Bapak dan Ibu. Saya anggaplah saudara sekarang sebagai jemaat saya. Sampai nanti saya amin khotbah. Ya, saudara-saudara jemaatnya Om Sukiman. Ya, jadi saya ibaratkan Anda jemaat saya, jadi saya khotbah dari hati ke hati Bapak Ibu. Supaya paham. Lanjut. Apakah dia putus asa? Tidak. Dilihat ada pohon. Dia pakai akalnya. Wih, dia manjat. Dia nggak malu dengan orang banyak. Dia nggak pikirkan orang banyak. Apa kata orang banyak? Itu kan pemungut cukai. Kepala, masa manjat. Saya coba ajak memvisualisasikan Bapak dan Ibu. Orang yang pendek seperti itu, ya, dia manjat pohon kayak apa modelnya? Gitu. Tetapi dia nggak hitungkan itu, dia nggak pikirkan itu. Pokoknya dia manjat. Dengarkan baik. Orang yang berusaha selalu ada idenya, ada jalan keluar. Orang yang berusaha selalu ada Tuhan buka jalan buat dia. Saya kemana-mana selalu membawa pulpen Bapak dan Ibu.
Ada saja inspirasi yang saya terima, saya tuangkan. Saya lagi punya kerinduan nih, mau buka gereja lagi di satu tempat yang besar. Saya pengen buka gereja. Lalu saya ambil pulpen. Saya tulis orang-orang kunci di gereja saya. Orang-orang kunci. Suami istri. Tidak semua saya undang. Tidak semua. Hanya orang-orang kunci. Yang saya anggap mereka, satu, loyal secara dedikasi. Dua, strong secara finansial. Saya tulis. Ada 7 pasang. Saya bilang nanti saya ajak makan mereka. Biarkan saya keluarkan dana dulu. Saya berbagi visi dengan mereka ini. Saya bagi visi dulu. Bahwa saya punya kerinduan untuk ekspansi gereja ini. Saya ingin cari tempat yang lebih besar. Orang yang berusaha selalu ada jalan keluar. Bapak Ibu, ayo berusahalah. Amin. Kalau saudara berusaha, ada saja jalan keluar. Ya, ada saja. Tuhan bilang ini, bikin jalan ini. Bikin ini. Bisa kita jualan lewat online dan lain sebagainya. Kita bisa titip sama orang. Kami ingin bangun tempat yang di samping gereja kita. Ya, Bapak dan Ibu tahu. Itu anggarannya 5 miliar. 3 lantai. Lalu istri saya berdoa, Tuhan kami minta uang. Kemudian Tuhan bilang apa? Kamu bisanya apa? Ayo, masak. Ya sudah, kamu masak. Jadi istri saya itu suka bikin tempe orek. Kemudian cumi goreng. Dijual lah. Habis ibadah Bapak Ibu. Jadi kami bilang ini untuk pembangunan HD nomor 3. Dan itu satu kota itu kan 50.000 kan. Karena saya bilang ini adalah masakan Ibu Gembala. Gak ada yang berani beli 50.000. 100.000. 200.000. Bayangin, dosa kali dia beli ya. Jadi kalau hari Senin itu masuk ke QRIS itu bisa sampai 2 juta. Tapi yang penting kan kita punya usaha. Iya toh. Kalau dapat misalnya 200.000 saja. Tuhan bilang, baik anakku, baik. Aku tambah 1 angka di depanmu. Dikasih 1 angka, 1 saja. Jadi berapa? 12 juta toh. 2.000 tambah 1 di depannya berapa? Yang penting kan kita punya usaha toh. Sisanya Tuhan ambil alih. Begitu dong. Berusaha Bapak Ibu. Ya katakan berusaha. Jangan malu dengan statusmu. Bayangkan dia pendek seperti itu. Ya, bayangkan pendek seperti itu. Dia nggak malu. Dia nggak pakai fasilitas. Anak-anak muda dengar saya. Anak-anak muda. Kalau engkau punya orang tua mungkin tidak seberuntung seperti saudara. Gak bisa belikan handphone, iPhone yang terbaru yang 1 tera. Gak jadi soal. Berusaha, bekerja. Ya, jangan minder dengan orang. Belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Mandarin. Minimal 1 bahasa asing kau harus kuasai. Pacu diri. 1 aja. Entah Prancis kah? Entah Mandarin kah? Entah Inggris kah? Pokoknya 1 aja. 1 aja. Ya setuju? Nah, WL ya teman-teman. Sisipkan satu bahasa Inggris. Ya, kalau nyanyi. Itu nggak jadi soal. Paksa mereka harus belajar. Begitu. Itu boleh nggak? Ini pendeta ngajarin kita. Ya namanya gembala begini. Kan saya kan pengen saudara. Pengen kan supaya saudara semua diberkati Tuhan. Keturunanmu diberkati. Ya toh? Kalau saya datang terlambat, pulang lebih awal, takut saudara tersinggung. Nah, gitu. Makanya saya khotbah dari hati ke hati Bapak Ibu. Orang yang berusaha tidak kekurangan cara. Dan orang yang berusaha, dia nggak malu, dia manjat. Bayangin dia manjat. Padahal punya jabatan. Ya. Apa tadi jabatannya? Kepala. Status sosialnya orang kaya. Punya doi, punya hebeng. Ya, punya segala-galanya. Oke, lanjut lagi. Saudara, ketika dia berusaha, apa respon Yesus? Ayat 5, Bapak Ibu. Apa respon Yesus? Ketika Yesus sampai di tempat itu, sama-sama 23, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara lihat, ketika Yesus dia jalan dia.
Dia jalan. Dia lihat di atas ada orang. Lalu dia bilang begini, Sakeus, turun. Saya mau tanya sama saudara, ada nggak orang yang kasih tahu sama Yesus yang di atas sono, yang di atas sana, namanya Sakeus? Ada nggak orang yang kasih tahu? Ada nggak? Tidak ada. Kenapa Yesus tahu? Jawabannya, karena Yesus memang maha tahu. Dan Yesus yang maha tahu itulah ada di tengah-tengah kita hari ini. Kalau engkau berusaha, dia tahu kebutuhanmu. Dia tahu bulan Juli anakmu mau kuliah. Dan kos di mana misalnya. Dia tahu itu. Dia tahu anakmu belum bekerja. Dia tahu. Tapi kalau engkau berusaha, Yesus, Sakeus, turun. Sekali lagi, tidak ada orang yang kasih tahu sama Yesus. Yang di atas sana namanya Sakeus. Tidak ada yang kasih tahu. Tapi Yesus tahu. Namanya jelas. Siapa? Sakeus. Yesus nggak salah panggil namanya. Dia nggak salah panggil. Langsung to the point. Sakeus, turun. Saudara, hari ini Yesus tahu kita. Amin. Amin. Katakan amin dulu. Kasih tepuk tangan bagi Yesus. Dia tahu nama kita. Turun. Haleluya. Saya diberkati sampai di sini. Ngomong begini aja saya diberkati. Saya percaya saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Turun. Jangan di situ. Turun. Saudara, sekali lagi, ia melihat ke atas. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita berusaha, Tuhan maha tahu. Sebab hari ini aku menumpang di rumahmu. Saudara, kata menumpang ini berarti Yesus menawarkan. Mau nggak? Aku mau numpang, mau makan di rumahmu. Aku ingin fellowship, aku ingin bersekutu dengan di rumahmu. Sebab hari ini aku menumpang di rumahmu. Tuhan memberikan dia tawaran. Mau nggak? Pilihannya. Mau. Baik, turun. Sampailah mereka masuk ke rumah dan selanjutnya. Saudara. Sekali lagi sampai di sini, Yesus dia maha tahu. Dia tahu kalau yang di atas sana adalah Sakeus. Dia tahu kebutuhanmu hari ini. Ya. Dia tahu mungkin ada di antara saudara yang belum bayar rumah. Jangan sampai nanti dipilok begitu ya. Saya kasih kesaksian ya, boleh ya. Bapak Ibu, kami punya jemaat. Jadi waktu krisis itu, mereka tidak sanggup bayar itu rumah. Dan rumah itu hampir dipilok oleh BTN. Rumah dalam pengawasan BTN. Artinya rumah itu kalau tidak segera dibayar akan dicabut oleh BTN. Bayar tapi nyicil. Begitu. Karena mereka ini orang yang setia dengan Tuhan, orang yang rajin dengan Tuhan, orang yang berkorban dengan Tuhan, Tuhan bela. Memang benarlah Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang benar. Suatu saat ada provider, ya tahu provider ya, untuk memasang tiang pancang, untuk apa namanya itu, handphone ya. Nah, Bapak Ibu, rupa-rupanya kalau masang itu nggak boleh main tancap. Lihat ada tanah kosong, main bangun. Ya, tower seperti itu. Jadi mereka harus lihat ke lintang timur, lintang barat, lintang utara. Kelilinglah mereka di Harapan Indah. Keliling mereka. Udah pakai alat tuh. Pakai alat. Mana nih? Cocok gitu tempatnya. Mulai, dulu kan ada namanya real estate. Gitu, sekarang kan cluster gitu ya. Nah, kelilinglah mereka. Mulai dari real estate sampai ke beten-beten. Cari-cari, nggak ada titik temunya. Sampai mereka ke arah belakang. Ketika arah belakang, betul ketemu dengan rumah jemaat kita ini. Cocok di sini. Untuk bangun alat transmisinya. Pemancar akan sinyal handphone tersebut. Rupa-rupanya jemaat ini punya tanah kosong di belakang. Cukup lumayan panjang. Karena rumah-rumah dulu gitu beda dengan rumah sekarang ini. Lalu mereka ngomong-ngomong, deal dan lain sebagainya. Tanda tangan kontrak, sewalah tanah yang di belakang. Sekian tahun. Betul, dari hasil itu dilunasilah angsuran mereka yang ke BTN itu. Lunas BTN-nya, sisanya mereka pakai buat modal. Coba. Tuhan kekurangan cara enggak, saudara? Ayo. Tuhan kekurangan cara enggak? Tuhan kekurangan cara. Makanya berusahalah cari Tuhan Yesus. Haleluya. Berusahalah cari
Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Cukup sampai di sini? Lanjut? Lanjut. Ya, saudara minta saya lanjut. Om lanjut ya Om ya. Puji Tuhan, karena jemaat diberkati. Nah, saudara, apa kata orang banyak? Sakeus turun nggak? Dia turun. Dia turun, dia turun dan bersuka cita. Lalu apa respon orang banyak? Lihat ayat 7, Bapak dan Ibu. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya sama-sama, ia menumpang di rumah orang berdosa. Wow. Ketika Yesus turun, lalu masuk ke rumahnya Sakeus, saudara, orang banyak bersungut-sungut. Ya, Yesus masuk ke rumah Sakeus. Sakeus ini kan orang berdosa. Saudara, orang yang berzina, orang pemungut cukai, itu sudah terstigma bahwa mereka orang berdosa. Ingat perempuan yang kedapatan berzina? Ketika dia berzina, mereka seret layaknya seperti seekor hewan, lalu mereka campakkan, mereka taruh di depan Yesus. Yesus, menurut hukum Taurat, orang ini harus dirajam dengan batu. Apa katamu? Yesus dia menunduk, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah mengambil batu yang pertama lalu melempari akan perempuan ini. Tidak ada. Jadi perempuan berdosa atau berzina dan pemungut cukai itu sama-sama orang berdosa. Sudah terstigma. Nah sekarang Yesus masuk ke sana. Lalu apa kata orang banyak? Ya, dia masuk ke rumah orang berdosa. Lalu mereka bersungut-sungut. Saudara perhatikan baik. Jangan sampai kita model seperti ini ya. Harusnya mereka bersuka cita dong. Karena Yesus sudah menyelamatkan siapa? Sakeus. Mestinya mereka bersuka cita. Tapi mereka bersungut-sungut. Coba cabut sungut-sungut dari mulut kita. Keluh kesah. Cabut itu dalam nama Yesus. Mengucap syukur. Saya lagi berkhotbah ke jemaat kami tadi pagi. Tentang duri dalam daging. Duri dalam daging. Ada penderitaan, ada memang yang Tuhan izinkan kita harus melewati itu. Kalau Bapak Ibu menderita oleh karena kesalahanmu, bertobat. Tapi kalau kita menderita karena memang diizinkan Tuhan, Tuhan pasti berikan kita kekuatan. Jangan bersungut-sungut. Sungut-sungut tidak akan menyelesaikan masalah. Ketika kita bersungut-sungut, hilanglah kesehatan kita. Amin. Nah, ayat 8. 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, sama-sama, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan berapa kali lipat. Wow. Mendengar sungut-sungut itu, Sakeus dia berdiri. Dengar. Ini orang yang punya integritas. Ini orang yang punya kepribadian yang baik. Dia berdiri. Dan dia bilang begini, Yesus, setengah dari kerajaanku, setengah dari kekayaanku, akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada yang kuperas, akan kukembalikan berapa kali lipat? 4 kali lipat. Bayangkan perjumpaannya dengan Yesus, mengubah hidupnya secara totaliti. Secara totaliti. Dia katakan setengah dari kekayaanku aku berikan kepada orang miskin. Bayangkan, kalau total asetnya kekayaannya ada 10 miliar. Berarti berapa yang dikasih buat Tuhan? 5 miliar. Kalau dia punya aset total kekayaannya 5 miliar. Berapa yang dikasih? 2,5 miliar. Hebat saudara. Kalau ada yang kuperas, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Coba, Anda semua. Ada nggak yang kuperas? Berdiri. Kalau ada, baik, aku kembalikan 4 kali lipat. Hebat ya. Kalau ada di antara saudara berkekurangan, oke, aku kasih. Saudara, orang yang berjumpa dengan Tuhan, hatinya tidak dikuasai oleh uang. Kita butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Haleluya. Dia punya integritas yang baik. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Apa kata Tuhan Yesus Bapak Ibu? Ayat 9 yuk, 23. Ayat 9, 23. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Hari ini dia sudah selamat. Yesus gak hiraukan orang lain. Dia gak buka sesi tanya jawab, Q&A. Dia gak buka itu. Adakah di antara saudara yang keberatan?
ajukan dirimu, enggak. Yesus punya otoritas. Hari ini sudah terjadi keselamatan kepada orang ini. Karena orang ini pun adalah siapa? Anaknya Abraham. Saya katakan sama saudara, hari ini Tuhan berikan kita keselamatan. Ada 4 berkat yang Tuhan beri buat saudara. Dengar baik, catat dengan baik. Yang pertama, keselamatan. Saudara semua sudah diselamatkan oleh Tuhan? Sudah. Berkat yang kedua adalah kesehatan. Berkat yang ketiga adalah keluarga. Berkat yang keempat adalah keuangan. Jangan dibalik, saudara. Jangan jadikan keuangan nomor 1. Yang pertama adalah keselamatan. Anda sudah selamat, namamu telah tertulis dalam kitab kehidupan. Ketika sangkakala Allah berbunyi, Yesus turun dari sorga, maka kita akan diangkat Tuhan hidup-hidup. Amin. Itu keselamatan. Yang kedua tadi apa? Kesehatan. Bapak Ibu bersyukur seperti ini sehat. 1 minggu yang lalu ada satu pejabat kita telepon saya. Pak, tolong bantu doa. Saya mau transplantasi ginjal. Ginjal saya rusak. Aduh, dalam hati saya. Bla bla segala macam ngomong. Lalu saya tanya, berapa biayanya? Ya, asuransi siapkan 1,5. Saya harus siapkan lagi sekitar 2. Saya harus siapkan lagi 500 lebih. Berarti saya harus siapkan 2, sekian M. Ya Tuhan, dalam hati saya. Mahal sekali ya. Ya, maka Bapak Ibu rawat ginjalmu ya. Betul ya, setuju? Setuju enggak? Ya, minum air putih yang banyak. Jangan minum yang berwarna. Apalagi yang bukan. Kalau dibuka terus saya pura-pura ini supaya Bapak Ibu tahu itu ya. Seperti biasa kan. Jangan berdosa. Buka keriting. Nah itu tuh bahaya itu ya. Ya. Alkohol terus. Jangan ya Bapak Ibu ya. Tuhan sudah kasih kita air putih. Jangan yang berwarna. Sayangi ginjalmu. Saya umur 61 tahun. Belum masuk rumah sakit. Saya bilang kalau saya sakit kasihan istri saya. Makanya 1 minggu 3 kali saya jalan kaki. 5.000 sampai 6.000 langkah. Harus saya jalan. Secapek-capeknya. Tiap pagi bangun jam 3:30 berdoa. Saya harus jalan kaki. Kalau saya sakit, kasihan istri saya Bapak Ibu. Takutnya nanti dia berdosa. Pak, bilanglah sama Tuhan, supaya cepat-cepat dipanggil. Kan berdosa. Capek kan? Jadi saya harus jaga diri saya. 61 tahun Bapak dan Ibu. 61 tahun. Ya, setua ya. Haleluya. Yang pertama tadi ulangi. Kesehatan. Keselamatan. Keuangan. Jangan dibalik ya. Jangan jadikan keuangan nomor 1. Semuanya uang. Ibadah diukur dengan uang. Apa yang kita ke gereja? 2 jam. Suruh berdiri, duduk, angkat tangan, rentangkan tangan, turunkan tangan. Mendingan kita buka toko, buka air dan lain sebagainya. Jangan, datang beribadah, setia beribadah. Bawa jiwa sama Tuhan. Puji Tuhan. Yang terakhir, saudara. Yang terakhir. Ayat yang ke-10. Sama-sama yuk. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, saya mau tutup begini. Tadi ayat 9 mengatakan bahwa Sakeus itu adalah orang apa? Keturunan siapa? Abraham. Ya, Bapak Ibu, sepakat nggak kalau orang-orang Israel itu tinggi-tinggi? Ya, tinggi-tinggi ya. Tinggi-tinggi ya Bapak Ibu. Jadi kalau saudara misalnya pergi ke Israel, masuk perbatasan, lihat saja mereka tinggi-tinggi. Apalagi tentaranya, pistol lah segala macam lah begitu. Tapi orang ini kenapa pendek ya? Apa DNA-nya salah kali ya? Saya coba pikir-pikir begini. Orang-orang Yahudi itu, orang Israel itu tinggi-tinggi, saudara-saudara. Tinggi-tinggi. Tinggi. Tapi ini orang ini kenapa? Dengar jawabannya adalah, karena Sakeus tinggal di daerah apa? Yang terkutuk. Terkutuk. Jadi secara spirit itu mempengaruhi. Artinya begini, saudara semua dikasih Tuhan kemampuan. Saudara dikasih Tuhan semua talenta. Semua saudara dikasih Tuhan kemampuan yang hebat. Tetapi,
Jikalau saudara salah dalam bergaul, salah dalam komunitas, potensimu tidak ada gunanya. Ulangi ya. Sakeus ini kan keturunan dari siapa tadi? Abraham. Tadi saya katakan kan mereka tinggi-tinggi besar kan. Tapi kenapa dia jadi pendek seperti itu? Karena dia tinggal di daerah yang apa? Yang salah. Yang terkutuk. Jangan sampai begini, Bapak Ibu memang punya potensi. Orang bilang, wih pintar loh dia. LCD tolong siapkan Kejadian 3 ayat 1. Oh pintar loh dia. Pintar. Tapi saudara salah, komunitasmu salah. Pergaulanmu salah. Sehingga hidupmu salah. Di Instagram saya baca begini. Anda bergaul dengan 4 orang pemabok, maka Anda yang kelima menjadi pemabuk. Anda bergaul dengan 4 orang penjudi, maka Anda menjadi orang yang kelima menjadi penjudi. Anda bergaul dengan 4 orang pecundang, maka Anda yang kelima menjadi orang pecundang. Anda bergaul dengan 4 orang pebisnis, maka Anda yang kelima menjadi orang pebisnis. Berarti pergaulan itu penting sekali. Coba buka Kejadian 3 ayat 1. Kejadian 3 ayat 1. Ayo baca yuk. 2, 3. Iya, cukup dulu. Lihat, adapun ular ialah yang paling apa? Cerdik dari segala binatang yang diciptakan oleh siapa? Tuhan. Dia punya hak ini loh. Hak privilege loh. Dia paling cerdik. Cerdik. Cerdik itu di atas apa ya? Sama nggak dengan brilian? Ayo yang jago-jago di sini deh. Dia cerdik loh. Adapun ular ialah yang paling cerdik. Dia dapat hak privilege dari Tuhan. Bapak Ibu kalau hak privilege hebat ya. Saya ke satu mall Bapak Ibu. Jadi yang parkir di situ hanya mobil-mobil yang begini dia punya lambang. Yang begini-begini. Ih, mantap dalam hati ini. Iya tuh. Lexus ya. Cuma Lexus yang boleh di situ. Jadi kalau kita pakai mobil 1 juta umat, minggir. Privilege. Tetapi sayang, dia bergaul dengan siapa? Ayo, dalam bagian ini, dia bergaul, dia membuka hatinya dengan siapa? Iblis. Jangan sampai kita salah bergaul, saudara. Amin. Baik, saya tutup dengan satu kisah. Tolong musik, siapkan lagu Ku Berbahagia. Irama reggae ya. Tapi tunggu dulu, saya cerita dulu. Tunggu dulu. Ya, siapkan saja dulu. Ku Berbahagia Yakin Teguh, iramanya reggae. Nah, Bapak Ibu, tahukah saudara lagu Ku Berbahagia Yakin Teguh? Tentu hafal ya. Semua kita sudah hafal lagu ini. Ini lagu yang hebat. Udah memberkati jutaan, bahkan miliaran orang Kristen di dunia. Siapakah penulisnya? Saudara, penulisnya bernama Fanny Crosby. Fanny Crosby, dia tidak menulis hanya lagu ini. Dia juga menulis lagu-lagu yang lain. Sebutlah misalnya, Mampirlah Dengar Doaku. Dalam Kidung Jemaat 26. Kemudian lagu yang lain yang diciptakan adalah Selamat di Tangan Yesus. Kidung Agung 388. Lagu yang lain yang diciptakan adalah Aku Milik Yesus Tuhanku. Kidung Agung 362. Dan masih banyak lagi lagu yang dia tulis. Ada sekitar 6.000 lagu lebih yang ditulis oleh Fanny Crosby. Dia orang Kristen dari gereja Metodis. Saudara, apa yang mau saya katakan kepada kita adalah bahwa bukan karena karyanya yang hebat. Ternyata Fanny Crosby, dia lahir dalam keadaan buta. Buta. Apakah dia menyesali kebutaannya? Apakah dia menyalahkan Tuhan? Apakah dia menyalahkan orang tuanya? Tidak. Tetapi Fanny Crosby, justru dia bersyukur kepada Tuhan. Di dalam kelemahannya itu, sama seperti tadi siapa namanya? Sakeus yang tadi. Dia berusaha
dalam kekurangan dan kelemahannya itu. Dia pakai huruf-huruf braille. Ya, saudara. Dia bisa menuangkan isi hatinya. Muncullah lagu yang tadi, apa tadi namanya itu? Ku berbahagia, yakin Tuhan. Makanya kesimpulan saya, Bapak Ibu yang terhormat, jangan lihat kelemahanmu ya. Ibu-ibu yang cantik-cantik dengar, andai kata suamimu gajinya hanya sebesar UMR Kota Bekasi, jangan marahin dia. Mana tahu dia CEO yang lagi menyamar. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ya Pak Pendeta kau tahu aja. Kan kita harus belajar semua supaya saudara bisa terserap. Iya toh? Ayo bangkit berdiri semuanya. Kita nyanyi lagu ini dalam irama reggae. Ayo teman-teman boleh bantu saya. Ku berbahagia. Gitu reggae ya. Kasih tepuk tangan dulu dong bagi Tuhan Yesus. Coba diberkati enggak? Diberkati enggak dengan firman Tuhan ini? Angkat tangan yang diberkati oleh Tuhan. Yo. Reggae ya. Oke, terus lanjut. Yo. Tepuk tangan semua. Sama-sama. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Turun satu, enggak turun satu. Bapak Ibu kita bagi suara ya, biar malaikat di sorga bersorak-sorak ya. Yang bisa, suara berapa itu? Pokoknya atur saja. Atur sudah ya. Bagi suara, yang bagi suaranya yang kencang sekali. Ya, oke. Sing again. Aku
hadapan Tuhan. Jika saudara diberkati dengan firman ini dan ibadah ini, saudara boleh ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih kalau saudara diberkati. Bertobat kalau dosamu ditempelak. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan. Mari kita buka kedua tangan kita. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bagi mula segala hormat dan kemuliaan kami persembahkan. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengarkan. Ternyata bahwa kekurangan fisik bukanlah alasan untuk kami menghindar atau jauh dari Tuhan. Justru kelemahan fisik itulah membuat kami harus berusaha dan berusaha. Terima kasih buat sebuah teladan iman, spirit antusias dari seorang Sakeus. Walaupun dia punya jabatan yang hebat, dia tidak malu dan tidak mempergunakan jabatan itu untuk menghampiri Tuhan Yesus. Namun dia datang apa adanya. Sebelum hamba aminkan doa ini, hamba berdoa seluruh jemaat-Mu, ya Tuhan, berkatilah hidup mereka. Tuhan, kasih yang terbaik buat kami semua. Apa yang kami terima lewat firman Tuhan hari ini, Tuhan mampukan kami untuk kami dapat melakukannya. Berkati hamba-Mu Bapak dan Ibu Gembala, Bapak Pendeta Sukiman bersama dengan Ibu. Tuhan berikan kesehatan, perpanjangan umur bagi hamba-Mu, menjadi pendoa, menjadi teladan buat seluruh jemaat. Berkati anak-anaknya, anak mantu dan cucu-cucunya. Bahkan berkati kami semuanya. Terima kasih buat firman Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Sahala Nenggolan untuk firman Tuhan yang diberikan. Kita semua sangat diberkati. Amin. Amin. Dan kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Saya persilakan kepada yang bertugas. Dan selama dengan firman tadi, kita yakin bersama Tuhan Yesus kita akan berbuah. Kekuatanku tinggal dalam-Mu, sumber segalanya.
berkatmu, kekuatanku. Tinggal dalam-Mu, sumber segalanya. Lewat semua musim, ku tetap kuat. Hidupku jadi semakin indah bersama Yesus. Amin. Aku berbuah, aku bersinar bagi Tuhanku. Bersama Yesus, amin. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Aku menang bersama Yesus, bersama Yesus, amin. Aku menang bersama Yesus, aku menang. Haleluya. Terima kasih atas persembahan yang sudah diberikan. Dan saya minta kesediaan kepada yang membacakan pengumuman sepekan. Shalom. Pengumuman Minggu 14 Juni 2026. Terima kasih kepada Pendeta Sahala Nainggolan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Pelayan ibadah Minggu 21 Juni 2026. Worship leader Ibu Marta, singer 1 Ibu Magda, singer 2 Ibu Nani, singer 3 Ibu Anita, musik Bapak Yoda, Bapak Vincent, Ibu Talia, Saudari Jessica, LCD Saudara Yabes. Pengumuman Bapak Edi, Aser, Ibu Maria, dan Ibu Alfriani. Happy birthday kepada Saudara Kristanto Putro Raharjo 11 Juni, Bapak Beni Srui 13 Juni. Ibadah ucapan syukur Selasa 16 Juni 2026 jam 7 malam di rumah Ibu Feni Titian Kencana BB1 nomor 12B. Ibadah tengah minggu Rabu 17 Juni 2026 jam 7 malam di rumah Bapak Subroto Titian Kencana Blok E4 nomor 16. EGC goes to Planetarium 21 Juni jam 11 di GBI Shalom. Ibadah Padang dan Agro Edu Wisata WBI Titian Kencana Selasa 23 Juni 2026 di Hope Farming 150.000 per orang. Mission trip kaum pria, bantu di dalam doa untuk kegiatan mission trip kaum pria ke Tungtang Salatiga 23 sampai 25 Agustus 2026. Apabila Bapak dan Ibu mempunyai pakaian yang layak dipakai, bisa menghubungi kaum pria Bapak Tobi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada kata yang perlu kita camkan Bapak Ibu. Tadi dikatakan jangan jual apa Bapak Ibu? Kelemahan. Ya. Tapi harus berusaha. Jual kelemahan tuh gak ada yang beli. Siapa yang mau beli kelemahan? Gak ada. Artinya orang yang bertahan di dalam kelemahan, dia pasti akan menuai kemiskinan. Itulah sebabnya berusahalah. Pakai potensi yang Tuhan berikan dalam hidup kita.
Jadi mulai hari ini kita harus berubah. Ya. Jangan jual kemalasan. Ada orang berkata begini, ketika ada satu persoalan, ya Pak, namanya juga kita nggak sempurna. Justru nggak sempurna itu kita harus menjadi sempurna, berusaha. Ya, sebab kalau kita bilang kita nggak sempurna, ya sudah selamanya begitu. Ya, jadi kita harus bangun. Siapa lagi kalau bukan diri kita yang membangun? Kita harus membangun. Kita harus berusaha maksimal. Orang yang berusaha pasti akan menuai. Baik Bapak Ibu, nanti yang berulang tahun maju ke muka, yaitu si Kristanto dan Pak Beni Sui hari ini tidak hadir. Baik, kita bangkit berdiri sama-sama. Shalom, shalom, damai Allah. Kembali pada akhir ibadah kami mengucap syukur dan berterima kasih di mana hari ini kami boleh ada, kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami menerima kebenaran firman-Mu. Sungguh Tuhan, kami diberkati, kami dikuatkan, kami diteguhkan. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami terima. Kami juga percaya di tengah-tengah ibadah yang kami lakukan, Tuhan ada hadir bersama dengan kami. Itulah sebabnya hati kami penuh dengan sukacita. Tuhan, lawat setiap jemaat yang hadir, pribadi lepas pribadi. Apapun yang menjadi pergumulan di dalam kehidupannya, Tuhan dampingi, Tuhan sertai, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau juga memberkati setiap rumah tangga jemaat. Biarlah kasih Tuhan terus ada di tengah-tengah hidup rumah tangga jemaat-Mu. Sehingga di dalam kehidupan rumah tangganya ada sukacita, ada damai, ada kasih diterapkan di dalam kehidupan rumah tangganya. Nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Yang memiliki usaha, Tuhan berkati kedua belah tangannya. Apapun yang dilakukannya, dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan, setiap jemaat yang memiliki usaha boleh melihat sungguh Tuhan memberkati dan tidak pernah meninggalkannya. Begitu juga yang bekerja, Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan hikmat, berikan kesehatan, sehingga dapat melakukan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya, sehingga dapat memberikan pertanggungan jawab dengan baik. Hamba-Hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu hari ini, Tuhan berkati pelayanannya. Anak-anak kami
yang masih menempuh pendidikan, baik itu yang ada di kota Bekasi, di luar kota dan di luar negeri. Tuhan, tiada pernah henti, hamba bawa terus bagi anak-anak kami Tuhan. Sebab menjadi kerinduan kami, dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan, dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada anak-anak kami, anak-anak kami dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. Jauhkan anak-anak kami dari pergaulan yang tidak berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dalam keadaan sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami bersyukur kalau Tuhan juga sudah menolong Pak Romario yang kemarin dirawat di rumah sakit. Ini semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Tuhan sempurnakan kesembuhannya dalam nama Yesus. Begitu juga dengan Pak Abun yang dirawat di ruang ICU di rumah sakit Primaya Utara. Tuhan, dari tempat ini hamba memohon belas kasihan-Mu. Bila Engkau berkenan, tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan, biarlah tangan Tuhan Yesus sendiri, tangan yang berlubang paku, tangan itulah yang menjamah, menyembuhkan dan memulihkan Pak Abun. Terima kasih Tuhan, darah Yesus menyembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yang susah berikan penghiburan, bahkan yang lemah Tuhan kuatkan. Kami juga bersyukur buat pertambahan usia bagi orang-orang yang kami kasihi, yaitu Saudara Puput, Pak Beni Srui. Tuhan sudah tambahkan usianya. Kami tahu ini karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan sertai terus bagi Puput di dalam masa mudanya, boleh terus mengandalkan Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya masa depannya sudah Tuhan persiapkan. Pak Beni yang juga sudah Tuhan tambahkan, Tuhan berkati kehidupannya dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan hati yang penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Biarlah Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan secara khusus bagi Pak Beni, biarlah di tengah-tengah kehidupan rumah tangganya, nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Bahkan hidupnya boleh menjadi contoh bagi keluarganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, sertai terus bangsa kami Indonesia. Lindungi, tutup bungkus dengan darah-Mu Tuhan. Berikan kedamaian, berikan ketentraman bagi bangsa kami Indonesia. Di tengah-tengah situasi yang sulit, kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Sebab di tengah-tengah bangsa kami Indonesia, ada begitu banyak anak-anak-Mu yang berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Siang dan malam, Tuhan lawat bangsa kami. Bagi para pemimpin bangsa kami, berikan hikmat, berikan semangat, berikan hati yang mau melayani anak-anak bangsa. Terlebih lagi Tuhan, berikan hati yang bijaksana, sehingga dapat mengelola bangsa kami Indonesia yang besar ini dengan bijaksana. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila sebentar kami pulang, sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Dan apabila ada jemaat yang bepergian, kemanapun sidang jemaat-Mu pergi, biarlah tangan penyertaan-Mu Tuhan akan senantiasa menyertainya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita mau angkat tangan kita ke atas. Kita mau arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini
pulanglah dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita siang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, senang rasanya kita hari ini berkumpul kembali baik bersama keluarga dan teman-teman kita di rumah masing-masing. Dan juga kita hari ini sudah beribadah baik offline maupun online. Mari like, subscribe, dan tentunya share dong channel GBI Shalom Titian Kencana yang ada di YouTube. Oke, supaya Bapak Ibu mendapatkan notifikasi yang memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.